Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol nanti di sini dengan salah satu orang yang punya profesi luar biasa. Nikmat hidup tema kita hari ini. Dah, lancar. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Khair. Baik. Iya. Gue mau tanya apa jadi grogi ya. Padahal ini namanya nih bukan grogi bejo tapi Jody Bejo. Kenapa jadi grogi gue ya? Jadi gini, sebelumnya terima kasih, kita punya tema yang nikmat hidup. Ini panjang nih kayaknya nih. Panjang. Kita lagi merindukan sesuatu karena minggu depan insya Allah sudah Ramadan. Gimana Bang perasaannya Bang? Putus-putus, bro. Putus-putus ya? Masih putus juga? Ya, dikit lah. Lumayan Biasalah. lah ya. Namanya juga ini kita bermain di dunia maya. Wah, luar biasa. Nah, jangan sampai ketahuan Ahmad Dhani ya kan? Iya. Kalau main maya. Bang, Ya. gimana Bang perasaannya Bang? Kondisi kayak gini, bulan Ramadan. Gue ngelihat kita sempet chat kemarin lu sedih banget, kayaknya rindu banget gue gitu. Iya. Jadi apa ya? Ya yang jelas ini kan mau masuk bulan Ramadan. Ramadan juga mereka bingung. Mau sahur pakai apa? Mau buka puasa gimana? Saldo tipis. Iya. Terima, dia mau dibilang terima ya. Terus sekarang kan akhirnya semua jadi penjual kan? Betul. Semua jadi penjual. Oh. Istri-istri pada kreatif sekarang. Saking kreatifnya, jadi penjual semua deh. Kulkas dijual. Waduh. Rice cooker dijual. Waduh. Orang sales ya. Orang sales ini lah. Jadi kreatif itu yang paling realistis sih. Iya. Karena udah bingung mau dari mana, ya kan? Terus katanya debt collector nggak datang. Mereka emang nggak datang, cuman intimidasi lewat WA. Iya, tetap. Angsuran Anda belum dibayar tanggal sekian, ya kan? Alhamdulillah gue udah bebas tuh dari gitu-gituan. Tahun 2019 jual rumah, jual mobil, jual segala macam. Sekarang udah nggak ada angsuran dah. Udah nggak ada angsuran. Alhamdulillah. Jadi tenang-tenang aja gitu loh. Ya artinya gini ya, kita kan di dalam situasi seperti ini, kan ini kan global. Global, yang kena kan bukan kita doang, yang kena rame-rame. Iya, global bukan RCTI, emang global ini. Iya, kalau mau ngomong paceklik biasanya kan cuma satu daerah. Ini semua. Bayangin semuanya. Ini baru bapaknya nih paceklik, buat ibunya buceklik. lagi paceklik lagi. Dia mungkin agak sedikit tengkleng gitu, paceklik agak sedikit tengkleng dia. Masih bisa ngelucu ya, ente masih bisa ngelucu ya. Masih. Bang. Gini Bang. Alhamdulillah. Oke, kita nggak usah bicarain sekarang, kita lebih santai sejenak, flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu. Boleh ya? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Silakan. 2004 tahun 2009 2000 tuh gue udah tahu acara Gol WC WWF WCW apa sih waktu itu acara lo? Kalau Edwin tuh gol. Gue Smackdown. Edwin gol. Sorry. Lu berdua tuh yang golf apa yang gulat ya? Smackdown. Smackdown itu branding dari atas kepala sampai bawah semua produk Australia mau kalau nggak salah ya. Ya kan? Iya, dari Oakley, Quicksilver, wah macam-macam. Semua lah. Jadi kalau lu masuk ke Planet Shop ya itu Edwin Jody gitu. Jadi kalau nggak salah tuh tahun itu seperti itu gitu. Ya. Nah, ya gitu. Itu kan prosesnya nggak gampang ya Bang. Kita bicara dunia ini gimana dulu lama. Sekarang kalau nggak salah Bang Jody ini, oke, teman-teman semua yang nonton di situ, kenapa gue panggil Bang ya? Memang dia seorang abang-abang waktu itu.
Jadi tahun 2004 tuh dia ada main duo Edwin Jody main di Jogja, gue sebagai penonton di situ, ini jadi curhat. Jadi gue cuma ngomong kayak gini, ini gila nih MC dari gue selalu gitu bang. Dulu waktu masih awal-awal MC, gue inspiring gue siapa aja nih, siapapun yang MC Jakarta datang gue tonton. Walaupun dia nggak nonton gue tonton aja, gue tonton apa ilmunya segala macam. Gue sempet waktu itu, lu udah lupa deh, itu lupa banget. Selalu gue temuin, kita baru beberapa kali ketemu, langsung gue tembak itu gitu. Jadi tahun 2004 itu ada satu acara salah satu produk kopi, terus lu buat challenge gitu dan lain-lain di UNY kalau nggak salah. Terus gue cuman pengen gini, gue tuh pengen MC kayak lu bang, gimana caranya? Lu cuman ngomong gini doang, dulu nih ya, pipis lu udah lurus belum? Anjrit, tinggal pergi gue. Udah, itu doang. Itu, inget gue itu, sama kalau nggak salah lu pernah nge-MC Jogja Bike Rendezvous sama Bang Indro, Om Indro kalau nggak salah. Jogja motor-motor Harley itu lalu datang. Nah, itu jadi kayak acuan gue. Ini gokil, lepas gitu ya. Terus flashback ke belakang. Sekarang sekitar umur udah hampir mau masuk ke setengah abad, ada? Iya, Gocap. 49, Ya. insyaallah. Umur berapa, Bang? Pertama kali. Ini teman-teman MC juga banyak yang nonton nih. Nanti kita masuk ke edukasinya kayak gimana gitu. Kira umur Jigo lah ya. Gaji, umur oke. 25-an lah. Satu angkatan? Ya. Sama Edwin, enggak. Edwin kakak kelas gue malah. Cuman kita ketemu di kampus, terus kayaknya matching. Ya udah. Pantes Kita bikin. agak boros ya dia emang ya. Iya, enggak. Edwin itu suka sama gue karena dia bilang gue itu ketawa gue menyihir publik. Jadi kalau gue ketawa, orang tuh, ih siapa sih tuh ketawa tuh gitu. Ketawanya enak banget gitu kan. Jadi dia ikut ketawa. Nah itu. Jadi Edwin merasa. Jadi selama ini kalau duet Edwin yang ngomong, lu cuma modal ketawa doang. Enak banget ya? Iya. Jadi kalau meeting nih, Bi. Meeting sama klien, gue kabur. Karena Edwin otaknya di rundown. Edwin tuh di rundown. Gue tuh cabe, gue itu kecap, gue itu merica. Jadi gue yang lebih update, lihat suasana. Ya. Iya, gue lihat suasana update gitu loh. Ada anak kecil lewat, gue tahan. Ini siapa sih nih anak nih? Anak siapa sih lo? Jangan-jangan anak setan gitu. Orang ketawa. Iya. Padahal ada. Iya. Iya, padahal ada bapaknya di situ. Itu bapaknya nggak ngakuin anaknya di situ tuh. Pokoknya kayak spontan gitulah gitu loh. Ya. Terus kita kalau jadi bintang tamu, gue sama Edwin tuh destroyer. Gitu. Penghancur suasana gue tuh sama Edwin. Tapi gini bang, gini maksud gue tuh sekarang ini kan pembawa acara ya, wah banyak banget gitu maksud gue. Ini kita bicara profesi dulu ya, sebelum kita yang ke Bang Jody yang sekarang lah, banyak hal yang berubah. Maksudnya gue gini bang, gue berprinsip dari dulu mungkin ya, yang gue selalu pegang, gue itu sebagai manusia selalu berdoa. Caranya seperti apa ya? Aku cuma meminta ya sama Allah gitu ya. Ini udah mau agak sedikit serius. Jadi mau bercanda mau apa segala macam, tapi gue cuma minta itu 5 waktu sholat gue dari dulu. Jadi mungkin sebelum kesentuh dengan hal-hal gitu. Jadi aku curhat sama teman-teman dia, berbagi bagaimana kita berzakat, sedekah, terus aku lakukan itu. Nah, akhirnya bisa sampai dengan tahap sekarang. Itu aku coba jalanin sampai detik ini. Cuman ada satu hal yang gue tertarik banget dengan Bang Jody ini adalah ya improvisasinya dengan suasana yang ada, lu tuh enak banget gitu. Kadang banyak orang yang apaan sih gitu. Walaupun lu ngeselin kadang kan gitu ya. Gue juga misalnya ngerjain orang tuh kan kayaknya kan sakit hati gitu. Tapi dia enak aja dikerjain tuh. Intinya tuh dia dicengin cuman kok kayaknya nyaman gitu. Itu loh yang gue lihat. Nah, itu kan nggak gampang. Itu gimana sih loss tuh kayak gimana loss istilahnya. Loss rarewel gitu. Ini kan talenta. Yeah. Talenta itu berarti kan Allah yang kasih, yes. Ya kan? Nah, ini kembali lagi kepada kita gimana ngolahnya. Ya, kalau dulu gue akuin gue dulu orangnya kufur nikmat ya gitu loh. Pasti. Gue nggak pernah. Iya, namanya gue ya masih begitulah, masih dunia jahiliyah ya gitu ya. Udah gue merasa gue hebat aja gitu loh, gue hebat. Terus nggak ngerasa bahwa ini pemberian Allah gitu. Ya udah. Gue nikmatin. Nah, spontan seperti itu emang dari kecil gue begitu.
Sehingga gue menghadapi penonton 60.000, bahkan pernah Ya. 100.000 penonton gue gitu loh ya. Karena bandnya band-band besar gitu kan. Apalagi kalau nge-MC di Soundrenalin. Dan gue tuh kebagiannya selalu yang hardcore gitu ya. Jadi gue pikir, ini kenapa klien memintanya kayak gitu. Sampai gue pernah sama Edwin itu dijulukinnya Pawang Slankers. Karena pernah kita MC di mana, di Jogja apa di mana kalau nggak salah gitu ya. Oh, Slankers udah ngamuk. Ari Lasso gue inget tuh, Ari Lasso dulu. Begitu Ari Lasso, mereka tuh wah udah mulai lah kan, kalau Slanker kan gitu. Kalau nggak suka pasti nimpuk ya kan. Iya. Gue maju Iya, iya. sama Edwin, Iya, iya. Iya. gue bilang lu mau tenang nggak, gue bilang gitu. Kalau nggak slang gue nggak mau panggil nih, gue bilang. Kalau nggak slang nggak, karena slang itu akan keluar itu dari bacot kita berdua, gue bilang gitu. Kalau gue bilang slang jangan keluar, nggak keluar slang. Mau nggak lu, gue bilang gitu kan. Ayo duduk dulu lo, dengerin dulu yang satu ini. Akhirnya mereka nonton Ari Lasso sembari duduk, ada yang ngebelakang. Iya. Aduh, gue bilang. Akhirnya gue jadi apa ya? Gue sampai inget tuh Ari Lasso pas interlude dia ke belakang panggung. Dia ke belakang panggung, dia bilang, kau, aku bilang apa? Ya, jangan deketin aku mas slang, jadi begini. Mudah-mudahan Lasso denger, lucu deh. Iya. Itu pengalaman banget. Cuman gini Pengalaman. Bang, oke lah, orang taunya lu berdua ya, khususnya ya, duo Samsak ini. Gue sampai punya anggapan, dulu gue punya partner. Nah, gue sempat beranggapan tuh waktu pas posisi Edwin Jody kosong. Sempet nih, kepengennya gue nih, maksudnya kosong dalam arti yang muda ya. Jadi ada regenerasi lah. Lu kan udah senior bisa gitu ya, gue regenerasi sama partner gue. Cuma partner gue nggak mau ke Jakarta, akhirnya gue sendiri. Jadi ceritanya gitu. Nah, yang gue unik lagi, gue beranggapannya gini, lu berdua konser ribuan segala macam, tapi di corporate juga enak gitu. Ini ada, kita kan belajar acting. Acting itu pasti kita sebelum acting pasti ada latihan. Nah, latihan ini berarti kita harus observasi. Nah, di observasi ini lu harus memakai, kalau gue sama Edwin, ya gue terutama, gue memakai teori if. Jika. Nah, ya kan? Jika gue jadi satpam, jika gue jadi polisi, jika gue jadi tukang pemulung, jika gue jadi ini, akhirnya itu yang membuat hidup gue pribadi cukup bijaksana. Nah, ini gue terapin di panggung gue gitu loh. Jadi ketika gue berurusan dengan corporate, ya gue harus tahu posisi gue di mana. Jadi ketika gue berhubungan dengan orang audiens yang seperti ini, gue pelajarin dulu. Oh, acaranya begini, oh acaranya begini. Oh ya udah. Technical meeting gue dateng, gue dengerin doang. Ya udah, gini. Terus mau gak lu gue rubah nih ke konsepnya, gue bilang gitu. Seperti rundown. Ya, dan gue selalu begitu sama Edwin tuh. Ini mau gak nih, gue rubah sedikit nih ya. Ini. Oh jangan, ini udah baku gini. Klien udah gini. Oh ya udah, terserah lu. Karena yang di lapangan kan kaptennya kan MC. Ya. Gue diemin aja, biarin aja. Ntar pas di panggung gue berubah, ya kan? Iya kan suka. Tapi enak gitu. Iya, tapi enak gitu. Tapi enak, ngerti nggak? Nggak, maksud gue kan sering banget ngelihat gitu loh. Maksudnya acara apapun ya, di konser iya, misalnya Bang Jody Edwin di panggung sebelah sana, gue di panggung yang masih kecil, gue belajar tuh. Cuman maksud gue gini, pas enak aja gitu, enak. Maksud gue, karena kan ada yang orangnya tuh kayak, lu dipaksakan gitu loh. Wah, ada Armada, ada Bang Rijal. Assalamualaikum Bang Rijal, luar biasa. Bang Rijal nonton juga tuh. Amin, doa yang sama buat Bang Rijal. Jadi enak gitu, maksud gue. Ada yang kadang dipaksakan, gak enak gitu. Ini yang buat enak tuh apa? Karena kepalanya dua-duanya pelontos, dibuat enak atau gimana gitu? Intinya gini nih buat para ya gitu ya. Lu jangan asik sendiri. Lu jangan asik dengan rundown. Lu jangan asik dengan cue card. Lu itu dibayar buat communicate. Lu harus interaktif. Penonton jangan dibikin jadi penonton. Penonton itu artisnya. Kita ini wayangnya. Kalau lu memposisikan diri lu sebagai artis, lu salah. Lu itu karyawan panggung. Karyawan panggung ya tugasnya tadi gue bilang menghibur mereka.
Nah, ketika menghibur Agree. mereka, Agree. positioningnya, lu harus artisin mereka. Karena apa? Misal, lu ambil orang untuk nge-games. Emang sih dikasih hadiah. Tapi kan dia itu membantu kerjaan lu. Nah, dia itu jadi artisnya. Jangan lu tiba-tiba lu merasa, oh, ini orang apa-apaan sih lu bete. Ketika dia lebay, lu bete. Biarin aja. Biarin orang dia artisnya kok. Cuman lu ngikutin aja gitu loh. Yang penting acara lu jalan, sama lu cepet tanggap, lu ambil orangnya. Nah, ini ada intuisi namanya. Intuisi itu action di dalam sini yang keluar. Nah, ini yang lu harus asah. Di mana intuisi itu mengarah. Tiba-tiba, makanya gue datang sih itu gue nggak pernah tuh on time. Gue sejam sebelum gue MC, gue udah dateng. 2 jam kadang-kadang sebelum panggung masih ketak-ketok gue dateng. Gue lihat, oh panggungnya kayak gini. Gue mau kawin dulu sama tuh panggung. Bayangin puluhan tahun gue udah nggak ada, udah berapa ya apaan ya, maaf bukannya mau lebay ya. Udah nggak kayak itu panggung gue loh gitu. Cuman gue coba kawin sama tuh panggung. Terus gue coba menikmati dulu gitu loh panggungnya nih segini. Oh iya, sehingga kita tahu contoh misalnya tiba-tiba lo kejeblos gimana di panggung, ada yang nggak kuat. Gue jalan-jalan dulu, mic, biasain orang kan kata band kan sound check, ya kita juga sound check juga lah. Woi ini bassnya terlalu gede nih, bikin high dong, bikin low dong, tambahin reverbnya apa. Gue selalu begitu, gue rese orangnya. Sampai monitor nih kurang nih, monitor gini, monitor ayo kencengin ya kayak gitu-gitu. Artinya poinnya mental lu harus jadi karyawan panggung. Lu jangan jadi artis. MC itu nggak boleh ngartis. Kalau menurut gue. Kalau MC udah ngartis, kacau. Panitia, kan kita MC kan kita nggak tahu nih namanya off air tiba-tiba molor. Kan kita nggak bisa fix time. Tiba-tiba ada penambahan waktu, ya kan? Ya terima aja. Berapa lama sih? Paling setengah jam. Lu ganjel aja. Ganjel lu pakai ngapain? Lu bisa nyanyi, lu bisa ngegame, lu bisa ini enggak. Gue nggak mau isi. Kasih yang lain gitu, jangan. Ya nggak tahu ya kalau yang fungsi sekarang ya. Kalau gue sih begitu, gitu, ya kan? Gue nggak mau. Justru nggak mau, jangan sampai. Gimana, Bi? Justru gini, gue tertarik ngajak ngobrol Bang Jody ini adalah yang mengedukasi. Selain itu juga melihat bagaimana positioning orang untuk bisa menikmati pekerjaannya lah ya, kalau dibilang ya. Hobi lu dibayar gitu. Hobi lu dibayar, lu benar-benar happy gitu loh. Gimana lu harus bisa respect dengan hal itu. Banyak hal yang aku tidak banyak belajar dengan seorang Jody Bejo. Seorang Bang Jody nggak ada banyak belajar. Cuman kesimpulannya apa yang lu lakukan, gue lakukan gitu. Cuman maksud gue, ini kayak ada tipikal orang-orang yang memang dia bisa survive ya. Maksudnya dalam arti bisa mengembangkan karakternya seperti apa, terus bisa jalan segala macam. Mungkin kalau bilang sekarang, Obi siapa? Oh, MC off air. Udah, intinya kayak gitu. Ya udah, aku mencanangkan hal itu. Nah, gini Bang, sekarang ini adalah mengakali. Kadang nih banyak nih yang like and dislike ya, biasa ya. Lu gimana tuh kayak gitu? Ya, sah-sah aja sih Aji Mumpung kalau menurut gua. Dia lagi naik daun, orang minta main sinetron, tiba-tiba dia main sinetron, terus dari main sinetron, tiba-tiba dia merasa bisa nge-MC, dia nge-MC, dari merasa nge-MC, gue bisa nyanyi, dia nyanyi, sah-sah aja Aji Mumpung. Cuman lo harus tahu, sadar posisi. Sadar posisi dalam artian, lo harus bisa tahu, kan kapasitas kemampuan kan kita sendiri yang tahu. Ya, kita sendiri yang paham, gitu loh, sampai semana. Ketika dulu gue tuh sampai 3 tempat loh nge-MC, sampai naik motor, gue naik ojek, gue inget banget. Sehari tuh? Sehari bisa 3 tempat, cuman akhirnya setelah itu gue mikir, nggak usah gue ambil lah, kenapa? Nggak fresh. Sampai sana gue udah kecapean, gue nggak ganti baju di jalan, segala macam.
Gue pikir ini nggak benar gitu loh. Karena kita kan Hmm. biar gimana dagangan. Namanya Hmm. dagangan tuh ya kita harus, ya lu kalau milih buah kan juga pengennya yang bagus. Kalau busuk kagak mau kan gitu loh. Nah ini adab. Ini adab. Sampai kenapa gue 2 jam sebelum on gue udah dateng gitu kan. Sampai gue liatin satu-satu yang datang. Oh, ini kenalin nih, ini CEO-nya. Oh iya gue kenalin Pak, apa kabar Pak? Gini. Nah itu loh gue bisa manjang. Bayangin, gue nge-MC Indosat itu ada sekitar hampir 9 tahun gue nge-MC Indosat. Nge-MC Excel gue hampir 12 tahun gue nge-MC Excel. Repeat order Gitu. istilahnya. Itu Dari mana itu? Dari mana coba? Sampurna itu gue sampai berapa tahun gue Sampurna MC. Dari mana itu? Karena gue deket sama karyawan-karyawannya. Gue jadiin temen mereka. Gak ada kerjaan, gue tetap say hello. Bro, apa kabar? Di mana lu? Gue paling ngumpul sini. Datang lu, gue datang. Gue gaul. Gue nongkrong sama mereka. Gitu. Bukannya gue berharap kerjaan, mau ada kerjaan kan Allah yang kasih. betul. Lu setiap ini ada value sih, salah. Jadi kita bertemu mereka itu otaknya jangan value. Berteman, ya kalau memang ada bisnisnya ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah, gitu. Astagfirullah ya. Kalau nggak ada. Iya. Begitu dari dulu gue kayak gitu, gitu loh. Iya. Jadi iya. gue jadiin klien-klien gue itu apa friendship gitu. Terus setelah acara ABG, I love you, bayar, goodbye, ABG. Ya kan? Jangan kayak gitu, jangan ABG, I love you, bayar, goodbye. Lu habis acara yang harus lu terima kasih banget adalah siapa? Soundman. Operator sebelah kanan tuh. Yang megang FOH di panggung tuh, bukan FOH yang di ujung, bukan. Ya kan, yang megang mixer tuh di samping, Mas, yang suka ngasih mic ke kita. Makasih Mas, ya Mas, makasih. Terima kasih dulu sama mereka. Gue selalu gitu dari dulu. Terus gue buat semuanya ya samping penonton segala macam. Terus baru gue ke IO-nya, thank you ya, gue salamin, yang ketemu gue salamin semua. Terus baru ke klien, Pak, terima kasih Pak, udah kasih kepercayaan sama saya buat acaranya. Itu yang bikin manjang kerjaan. Lo akan dipanggil lagi, itu aja nggak ribet tuh, gitu kan? Udah dia aja, enak. Itu tricky gue sebenarnya. Dan Edwin tahu itu, gue pakai itu. Gitu. Jadi gue nggak langsung kabur. Nah, gue memang PR di Edwin Jody itu gue PR-nya. Gue yang paling rajin. Waalaikumsalam, siapa nih? RY, kasihkan ngobrol. Gue enak banget ngobrol sama lu. Keren banget. Seneng. Gue kayak didongengin tau gak lu? Ini ada RY 28. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam nih. Dipanggil. Yang Abang Jody ya, saya kakak. Sorry ya. Panggil dia Abang Jody, saya kakak Kak Obi. Bang, gini nih Bang. 25 tahun sudah berkarir, terus maksudnya berkecimpung di dunia entertain segala macam terus ya. Wah, bergelimang semuanya lah. Kadang sampai mungkin waktu istirahat gak ada ya. Habis MC kumpul sama teman-teman, sama jalan yang lo bilang tadi, kumpul sama segala macam. Nah, itu kan pasti ada orang yang tidak suka juga gitu. Tidak mesti semua suka. Itu gimana lo ngelihat hal itu? Gue nggak peduli orangnya. Gue orangnya nggak peduli. Itu. Kalau dia nggak suka sama gue nggak peduli. Cuek aja. Gue yakin, gue yakin. Ketemu cuma di situ aja gitu loh. Gitu. Kalau setelah itu ya udah. Nah gue nggak apa istilahnya gue nggak baperan lah. Walaupun gue baper orangnya, tapi untuk kayak gitu hal-hal kayak gitu gue enggak. Gue baper tuh sama temen-temen, malah sama Edwin gue baper sama Edwin. Sama yang lain teman-teman gue yang dulu teman-teman gue pokoknya temen main gue mah mereka tahu gue baperan. Tapi kalau ke klien gue bodo amat gitu loh. Kok bisa bedain gitu? Kenapa? Gimana? Sulit loh. Sulit membandingkan itu tuh sulit loh. Iya. Maksud gue pokoknya kebaperan itu tuh sulit gitu, maksudnya kebaperan itu. Ya lu harus bisa memilah, makanya itu tadi. Kotak-kotakin aja gitu. Dan poinnya gini deh, sebagai penghibur di panggung, lu jangan
merasa bahwa lu dipentingin di situ. Lu harus bisa-bisa cari muka ya, cari muka supaya penonton nggak rusuh, cari muka supaya pemain band cepet. Kan kita suka nanya tuh, ini settingnya berapa lama lo? Yes. Misalnya Jirok, lu berapa lama? Krunya gue tanya kan, Bang, 5 menit bang. Oke, 5 menit ya. Oke, 7 menit ya. Ntar juga kan ada krunya yang, oke sudah siap gitu kan. Tapi gue ngomongnya masih tanggung, gue terusin aja bodo amat. Sampai dia datang 2 kali, udah bang, udah siap bandnya. Iya sebentar, gue lagi enak nih. Mana lu, gue bilang gitu. Jadi ada jam-jam yang kita nikmati poinnya. Lu menikmati keberadaan lu di panggung, jadi dan itu luar biasa nikmatnya gitu. Ya, yang gue rasain dulu sih kayak gitu ya. Gitu. Poinnya jangan ngerasa ngartis aja lo di panggung itu. Walaupun udah wah ya apaan lah ya, kan kadang-kadang kita gimana nggak merasa ngartis ya. Sebenarnya perlakuan IO juga sih gitu ya, karena memang ridersnya juga kan. Kita datang dijemput, baru nyampe mau makan apa mas ya kan, mau tidur ya kan, begitu gue kalau dulu gue sampai hotelnya nggak enak nih, gue pindah, bisa begitu gue. Gitu. Iya. Tapi gue selalu mikir itu, ya Allah gue jolim banget gitu kan ya. Nah akhirnya dari situ gue mulai berpikir bahwa ayo kita jadi kru panggung sama IO. Ya udah. Gitu. Sampai akhirnya gue kadang-kadang sebel juga tuh, ada show director, ada ya floor director, ada orang panggung lah gitu ya, yang show management gitu ya. Begitu ngeliat gue, udah lu mah gue nggak usah briefing lah, terserah lu dah gitu. Padahal gue perlu briefing, percayanya gue bilang ya Allah. Gitu, dan itu ratusan, udah berapa kali udah nggak kehitung lah yang kayak begitu gitu. Udah selalu aja deh Bang Jod, dah bodo amat dah, pokoknya gue percaya lu dah gitu. Sampai kayak gitu, karena kliennya sudah percaya. Kan dia kan gimana klien. Betul. Gimana klien dan kalian ya. Itu ada Mia Kusuma tuh nyapa tuh Mia, katanya Bang Jody apa kabar? Ada Mia tuh tadi. Oh ya, alhamdulillah. Insyaallah sehat. Lu gak sempet baca di bawah ya? Asik ngobrol-ngobrol. Iya tuh, Mia Kusuma tuh. Gua sama Mia tuh. Yeah. Mia Kusuma tuh sama gue tuh di mana? Di Soundrenalin. Terakhir MC gue bertiga tuh. Gue, Edwin, Mia Kusuma tuh. Aduh, bertiga bayangin tuh. Sampai udah Soundrenalin itu sebelum gaji genap tuh Bang ya? Sampai itu sebelum gaji genap. Tahun lalu udah 2 tahun kemarin udah nggak ada MC-nya. Terakhir pokoknya gue MC tuh sama Mia gitu. Bayangin gue, kita nge-MC-nya, orang yang MC-nya Sheila on Seven, enak banget kan? Gue siapa? Dead Squad, gila, agak Dead Squad. Lu, Bang Edwin, Mia, itu bayangin, udah 40 tahun, gue ngedengerin langsung, apa ini lagu? Loh, cuman itulah kisah semua yang ada di situ ya. Oke, kita bicara sudah domestik. Gue udah mulai perlahan, waktu gue cuma sampai 25 menit lagi cuman. Jadi gue harus agak cepat. Kita bicara domestik. Lu sekarang sudah pernah kemana nge-MC di luar? Yang pernah gue bisa sharing? Gue pernah nge-MC di Dubai sama Edwin, tapi nge-MC orang kita, Excel ya. Dari Dubai, gue selesai acara, gue langsung pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia, lu tahu gak? Gue pulang ke rumah cuma tidur sebentar, terus gue harus berangkat lagi ke Thailand. Buset, gue harus ke Bangkok. Kenapa gak langsung? Iya, waktu zaman BB tuh gue ingat tuh. Jadi orang nge-MC antar pulau. Gua antar negara, men. Enggak, dan kenapa harus sampai Jakarta baru ke Thailand, nggak langsung dari Dubai ke Thailand, nggak ada emang? Tiketnya gimana panitia kita kan? Oh, jadi itu pengalaman lo yang paling seru. Aku tanya lagi, Dubai. Oke lah, produknya si XL. Terus di Thailand waktu itu XL juga atau apa? Beda brand? XL juga. Terus di Thailand jadi, bukan. Di Thailand kalau nggak salah Adira, kalau nggak salah. Gitu.
Gue hadir tuh ada. Jadi Aduh, ya itu udah ya, macam-macam klien gue lah. ya pengalaman yang luar biasa. Jadi gue bilang gini, bicara mengenai repeat order, bagaimana kita mempertahankan si klien ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah sekarang adalah hal yang agak sedikit sensitif di dunia hiburan terutama, tapi di dunia pekerjaan manapun juga belangsakan itu selalu ada gitu. Yang lu bilang tadi, lu kufur nikmat, lu semuanya ada, semua enak, mau istirahat dikit kita dimodalin ya nggak? Model orang kita ini modalnya apa coba? Parkir, bensin, tol, makan, minuman semua udah ada di sebuah tempat itu gitu. Dipanggil lah, party lah, apa segala macam. Sampai sejauh mana lo ini bang, maksudnya mikir mentok udahlah gitu. Kan kita gini, kalau kayak gaul gitu kan kayaknya seneng banget ya dulu ya. Wah gaul gue sempat tuh 2010 2013 gue gaul sama siapa aja, udah seleb papan atas. Cuman gue bilang agak ada impactnya, makanya gue akhirnya pindah ke Jogja. Itu salah satu yang ngebuat gue udah gue di Jogja aja deh, lebih kadem segala macem. Nah lu tuh sampai tahun berapa gitu menjalani kehidupan kayak gitu? Party goers, gak ada istirahatnya, bang bung gitu. Ya closing 2015 lah. 2014 lah gue udah mulai cooling down ya udah. Boring. Hai Kak Reni. Kayak sudah menemukan titik jenuh atau apa gitu? Titik jenuh akhirnya Allah kasih lagi 2016 gue kena serangan jantung. Yes. Dan sekarang kita udah masuk ke 2016. Bang, iya. Itu berat bang. Kenapa? Serangan jantung itu. Kenapa? Ya, berat nggak menurut lo? Oh berat. Dan alhamdulillah gue dikasih kesempatan hidup. Teman-teman yang lain kan dikasih kesempatan hidup. Ada kayak akumulasi nggak? Bukan? Enggak lah. Pokoknya itu teguran. Kalau di yang gue pelajarin di Islam itu namanya istidraj gitu. Jadi istidraj itu dikasih kemudahan, dikasih kenikmatan, kita kufur, kita maksiat, kita segala macam. Akhirnya dikasih teguran itu. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan kan. Kalau enggak ya separah apa kayak yang. Jadi gue sekarang ring gue udah 3, ring jantung gue 3, balon jantung gue 2 gitu. Iya, ya. Cuma maksudnya gini, akumulasi dalam arti gini loh. Ya lu ngerokok, lu gaya hidup. Iya. Maksud gua akumulasi perbuatan-perbuatan yang itulah gimana? Namanya itu istidraj. Itu. Gitu. Jadi istilahnya. Jadi ya apa Oke. Emang kan hidup ini kan kayak kita ke supermarket ya. Pilih sana, pilih sini, ujung-ujungnya kasir. Nah, gue belum boleh ke kasir, masih ada kesempatan, masih pilih-pilih. Gitu. Ini buat teman-teman nih, menurut lo kayak gaya hidup dulu minum ya? Apa? Kenakalan apa yang nggak pernah gue coba? Ya oke. Apa buat pesan buat teman-teman nih? Buat teman-teman pokoknya gini ya, silakan lu melakukan apa yang lu suka, silakan melakukan, tapi lu ingat aja bahwa semua itu ada plafonnya, nanti ya akan ketemu sesuatu yang akhirnya ya baliknya ke situ-situ juga gitu loh. Baliknya ya lu harus ingat yang menciptakan. Ya bukan gue so ustad sih, gue mas ustad ya, masih usaha taat, ustad. Iya, it's okay, cerita aja. Memang ini apa gini. Orang mau bilang sok ustad, mau bilang sok maksiat atau apa, ini kan pengalaman. Aku kan kemarin makanya temanya adalah nikmat dunia. Ternyata nikmat dunia itu ya bisa salah dan bisa benar gitu. Bang, ini lagi nih bang, yang gue sedikit penasaran bang, 2016 setelah itu kita sempat ketemu kemarin satu panggung ya, tahun lalu kalau nggak salah. Terus ada satu hal yang seru yang lu ceritain bahwa gimana Bi, gini aku kan ceritain tuh pengalaman gue ketemu sama lu dan lain-lainnya kan. Terus gue bilang, bang, abang tetap aja nge-MC, cuman lewat dakwah misalnya mimpin segala macam atau nge-MC yang lain-lain, atau pilih karakter pembawa acaranya, acara apa-apa. Kalau nggak salah ya, aku sok menggurui nih gue nih, ya nggak, bener nggak? Nah gue menggurui itu maksudnya,
oh ya kok nggak kepikiran ya, Bi? Nah, jadi yang gue tangkap gini, seorang Jody mendengarkan adik kecilnya lah istilahnya gue bilang. Dari hal itu ya yang gue respect dengan pekerjaan lu, dan akhirnya gue memberikan masukan, ayo bang tetap berdakwah tapi dengan karakter lu bercanda, tapi ya lu sekarang sudah mulai berubah dengan sekarang yang ada, terlepas dari apa namanya kejadian tahun 2016 itu, lu diberi kesempatan hidup kembali dan lu bisa mengamalkan. Gue lihat sangat hati-hati sekali sekarang, karakter lu bener-bener sekarang apa ya, kalau gue lihat ya itulah orang yang memang bener-bener berhijrah, membuat sesuatu biar bisa lebih baik lagi, inspiring buat semua orang. Lu melihat hal itu gimana tuh bang? Gue merasa gini, sebenarnya setiap gue sharing hijrah, gue selalu dalam hati kecil gue bilang, ya Allah kalau memang ada pahalanya, tolong kasih ke ibu bapak gue deh, almarhum deh, mama papa deh, ya kan, karena gue lama nggak pernah berbakti sama mereka gitu ya, tolong kasih ke mereka lah di sana gitu. Nah, gue juga nggak pernah minta sih sebenarnya, pengen jadi inspiring man gitu kan, ke sono kemari, cuman Allah kan kasih gitu. Tiba-tiba dipanggil ke sono kemari, sampai waktu apa gue nggak percaya awalnya gitu, kok bisa ya gue ya dipanggil ke sono kemari. Ternyata akhirnya gue ngobrol sama Ustadz, gue nggak mau gue ngobrol sama Ustadz, jangan, harus dikasih pengalaman, pengalaman itu, karena antum pelaku ya, pelaku segala macam ya gitu loh, harus dikasih ini supaya giroh ya, semangat orang yang baru hijrah segala macam gitu loh. Terus wallahi ya gue nggak tahu juga gitu loh, Allah tiba-tiba 18 gue diajak umroh, 2019 diajak umroh, 2020 kemarin diajak umroh, tiap tahun gue umroh. Dan dulu nggak kepikiran waktu punya duit, ada duit lah ya dulu ya, dulu mungkin kalau dulu sebulan bisa 2 kali gue umroh gitu kan ya, tapi nggak kepikiran pas lagi nggak punya duit malah kepengen umroh. Ya Allah ijabah lagi, ya Allah ini kan sebuah kenikmatan yang nggak bisa gue punya, bahwa Allah tuh sayang banget sama gue. Nah gini, kalau gue disayang, kalau sayang sama gue masa gue masih mau begajulan lagi sih, kasarnya gitu loh. Nah di sini yang gue tangkap adalah supaya gue kepengen orang-orang yang ngeliat yang gue kasih sharing hijrah itu, mereka bisa mengikuti apa yang gue sampai pernah waktu itu ada Halal Expo Indonesia, ada bapak-bapak udah tua nyamperin gue, Bi, udah tua, Mas Jody, dia panggil gue Pak Jody, aduh dia sampai meluk-meluk gue bilang kenapa Pak, gue bilang gitu, gara-gara Pak Jody sekarang saya ngaji, nangis gak lo, hampir nangis gue, kenapa Pak, enggak, Pak Jody dulu pernah bilang, ayo kita ngaji, kapan lagi, jangan merasa tua. Ayo kita ngaji, belajar lagi pelan-pelan. Satu huruf itu ada 10 kebaikan di huruf di Al-Quran. Terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Gue ngomong begitu, rupanya itu inspiring buat dia. Dan sejak itu dia bilang dia ngaji malam, terus dia tahajud. Ya Allah, itu kan istilahnya apa ya? Ternyata gue bisa membangkitkan orang untuk mengikuti apa yang gue lakukan. Dan ini kan insya Allah jariah buat gue juga gitu loh. Nah ini yang membuat gue jadi semakin kesana. Kayak sekarang lagi lockdown gini, maaf banget ya, gue nih orang yang sudah terbiasa diem di masjid dari subuh sampai syuruk sampai isra, gue tuh pasti di masjid. Maghrib sampai isya gue nggak pernah pulang, padahal rumah gue selemparan kolor ke masjid. Ini rumah gue itu depan tuh masjid, jadi gue nggak mau pulang, gue tetap aja maghrib sampai isya gue di masjid. Nah sekarang giliran lockdown gini, ya udah jam 5 kamar gue udah dirapiin, gue mandi, bos udah disemprot, terus AC gue udah bilang gue nyalain AC, ya udah gue maghrib bisa gue nggak keluar. Ini maaf ya, bukannya mau nggak apa-apa, iya gue cuma mau sharing aja. Gue kenapa gue melakukan hal itu maghrib sampai isya, gue nggak mau keluar dari kamar, gue ngaji habis maghrib segala macam, karena gue nggak kepengen giroh gue, semangat gue luntur yang kemarin gue sering ke masjid. Jadi gue sekarang kamar gue bikin seperti di masjid gitu loh. Jangan sampai begitu udah nggak lockdown gue jadi males ke masjid, terus gue habis maghrib gue santai, gue nggak mau.
gue harus tetap seperti itu karena itu gue sudah habit berapa tahun ini gue sudah seperti itu. Nah habit ini gue nggak mau sampai hilangin. Nah kenapa gue sampai sampai dipanggil ke sono terus ke ya berangkat umroh dan sebagainya bla 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 itu ya penuh dengan ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan segala macam sampai gue bersahabat dengan ustadz gitu loh. Gue hanya berpikir bahwa bukan fakir ya, kita kan fakir ilmu dalam hal itu. Ya mungkin dulu kalau mau ngomong soal apa udah ya kayak lu lah gitu loh, yang lu bilang tadi, udah senior banget gitu loh untuk di dunia MC. Sementara gue udah nggak kesana. Ini jujur aja Bi ya, kemarin gue itu dapat kerjaan, ditawarin jadi bintang tamu sama salah satu TV swasta, gitu kan, untuk ini obat. Sekarang kan banyak tuh yang nayangin obat-obat gitu kan ya. Gue tolak. Bayangin lu. Padahal gue ngomong ini sama asisten gue bilang, coba angkanya segini mau gak dia? Mau. Tapi gue lihat produknya apa? Begitu dia kirim produknya, gue bilang, wah enggak. Dia bilang, emang apa produknya? Alat kejantanan. Karena sesungguhnya semua obat itu punya efek samping. Kalau obat kuat efeknya ke atas. Satu, pertama dia kasih serbuk, ya kan. Yang kedua ada gelang. Nah ini yang gue nggak mau. Kalau serbuk gue bilang itu obat. Tapi kalau gelang gue bilang musrik. Maaf ya, ini menurut gue gitu. Ya kan ya gitu ya. Lo percaya dengan itu, terus ya bahwa itu bisa menyembuhkan. Buat gue itu musrik. Nah semua itu kalau obat sih ya ramuan lah ya. Dan ini kan gue gitu loh. Padahal angkanya lumayan gede. Gue sampai rela untuk melepaskan itu karena apa? Karena gue nggak mau nih ya, bukan gue mau lebay, mau so amalan gue banyak, bukan. Gue nggak mau amalan gue gak cuma gara-gara itu hilang gitu loh, iya kan? Iya. Jadi ini prinsip orang sih. Jadi gue banyak nolak job. Tapi pokoknya masukan dan support dari gue tuh, gue cuma pengen gini loh. Ya lu sekarang kan udah itu ya hijrah, terus maksudnya ngasih pembelajaran ke sana ke sini buat kasih ke orang. Tapi gaya lu kayak gini Bang, asik. Lu gue tapi semuanya itu yang keren. Makanya pas kemarin kita acara itu kan gue beranikan diri ngomong gitu kan, sempet gimana ya Bi? Janganlah Bang, tetap lu tuh ada kadang-kadang jangan itu tetap bisa Gak bisa. Dunia mana Bi? Dunia maya. Ya kan? Dunia tapi nggak lunak. Wah, iya. Tapi Ahmad ini. Yang ini yang Ahmad. Sekarang semua orang begini kan. Waktu gue ada lockdown. Terima kasih Bang atas waktunya. Kayaknya panjang banget kalau kita bisa cerita tentang seorang Jody Bejo. Apa pesan-pesan buat teman-teman lagi ada kondisi seperti ini? Pesan-pesan gue, lu sabar-sabar aja. Terus lu tetap usaha. Ya, usaha kayak gimana kayak. Terutama gue sedih juga ngedengar teman-teman penghibur ya. Karena nggak ada kerjaan, kontrak dibatalin, semua segala macam. Lu nggak usah sedih hati. Karena yang ini global, sedunia kok. Bukan lu doang, semua ngerasain. Ya, lu survive aja.